Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yulianti, NIM 2201277011 dari tingkat 1A dan dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan NGT dan kateter. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan antara lain. Yang pertama, selang nasogastrik ukuran 16, kemudian gunting, lalu cairan NaCl. Kemudian spet 50 cc, spatula lidah, stetoskop bengkok, gel, kom untuk menaruh gel, kemudian plester, lalu gelas yang berisi air dingin, dan handscoon. Kemudian juga siapkan manekin untuk pemasangan NGT ataupun boneka yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemasangan dari hidung ke lambung Bapak. Mungkin nanti Bapak akan sedikit merasa tidak nyaman, namun ini dilakukan untuk kepentingan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Tahap selanjutnya ada persiapan alat, ada perlat untuk alas dada pasien, kemudian kom bisa kita siapkan gel yang dibutuhkan, kemudian ada spatula, ini adalah area yang steril. Lalu kita buka spet 50 cc. Kemudian kita buka juga selang NGT-nya. Kita taruh di area yang steril. Kemudian sarung tangan. Setelah itu kita siapkan plester, mungkin sebanyak 2 buah. Kom sudah siap dan air dingin sudah siap dalam gelas. Lalu kita pakai stetoskop dan pemasangan pada telinga. Selanjutnya kita atur posisi pasien. Bapak, maaf ya, saya angkat kepalanya, saya kasih sedikit ganjal. Angkat kepala pasien sehingga kepala pasien agak sedikit fleksi. Kemudian kita pasang perlak pada dada pasien. Lalu kita lakukan cuci tangan WHO. Tentukan seberapa panjang selang NGT yang akan dimasukkan dengan mengukur panjang dari mares ke cuping telinga, kemudian dilanjutkan menuju ke prosesor speodeus untuk mengukur dewasa, biasanya 40-45 cm. Kemudian masukkan ujung selang ke dalam air untuk mengeraskannya dan olesi selang NGT dengan jeli sepanjang 15 cm dari ujung NGT. Kemudian memasukkan NGT melalui hidung dan meminta pasien untuk membantu menelan. Bapak mohon maaf ya, Bapak bisa bantu telan. Masih bisa napas kan Pak ya? Kalau Bapak nggak merasa tidak nyaman atau merasa tidak nyaman untuk pernapasan, Bapak bisa sedikit nekuk ya Pak. Kemudian pastikan pemasangan NGT dengan benar dengan posisi NGT di lambung dengan salah satu cara dari 3 cara yang ada. Pertama, kita bisa melakukan penyedotan. Jika didapatkan cairan lambung, berarti sudah benar masuk ke dalam lambung. Cara kedua, kita bisa memasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jika ada gelembung, berarti masuk ke paru-paru. Dan cara berikutnya, kita menggunakan stetoskop, lalu kita taruh stetoskop di area epigastrium di ujung
Prosesus sikoideus, lalu kita suntikan udara. Secara kuat, apakah terdengar bunyi sudarah masuk atau tidak? Jika pemasangan sudah benar, selanjutnya kita rekatkan dengan plester yang sudah disiapkan. Hati-hati pemasangan plester terkena mata pasien. Setelah selesai dilakukan fiksasi, kita bereskan alat. Lalu kemudian kita lepas handscoon. Lalu jangan lupa kita pasangkan label, nama pemasangan, dan waktu pemasangan. Pemasangan NGT telah selesai. Setelah NGT terpasang dan kita terlihat ada indikasi bilas lambung, kita dapat melanjutkan tindakan bilas lambung, pasang spet 50 ml pada ujung NGT, kemudian bilas lambung pada ujung NGT, kemudian bilas lambung dengan memasukkan 250 ml iligan untuk mengecekkan toleransi pasien dan mencegah muntah. Kemudian aspirasi Aeregan dengan spet dan tampung migrasi occult. Urut abdomen bagian lambung untuk membantu aliran keluar irigan. Ulang siklus ini tanpa keluar cairan tanpa jernih. Prosedur bilas lambung selesai. Setelah itu adalah pemasangan kateter. Pemasangan kateter adalah selang kateter ke dalam uretra yang bertujuan untuk mengeluarkan urin. Sebelum melanjutkan pemasangan kateter, siapkan alat yang dibutuhkan. Di sini ada urin bag, ada selang kateter, ada kateter yang steril, ada klem, kemudian ada plester, gunting plester, dan ada spet 10 cc berisikan aquabides. Ada baskom buat aquabides, ada koletram, ada gel, ada aquabides, kemudian ada bak instrumen, terdapat ada pinsen steril, kasa steril, dan ada handscoon steril. Kemudian ada duk bolong, ada pengalas dan perlak. Melakukan tindakan selanjutnya, jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter. Assalamualaikum Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Astuti? Perkenalkan, saya perawat Dela. Saya sedang dinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Saya ke sini yaitu untuk melakukan pemasangan kateter yang bertujuan untuk mengeluarkan urin Ibu. Tindakan ini dilakukan kurang lebih dari 10 menit sampai 15 menit, Bu. Sebelum melanjutkan pemasangan kateter, cuci tangan terlebih dahulu, yaitu 6 langkah cuci tangan. Setelah itu tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu pasang perlak dan pengalas. Kemudian pasang duk bolong untuk menjaga kesterilan. Langkah selanjutnya yaitu membuka bak steril dengan ditutup terlentang.
Lalu langkah selanjutnya menggunakan handscoon yang steril. Dalam keadaan yang steril, kemudian membersihkan vagina menggunakan kasa dan pinses yang steril. Menggunakan aqua bides. 1 kasa 1 kali usap. Selanjutnya, mengambil selang kateter menggunakan tangan yang steril. Kemudian olesi menggunakan jari. Setelah itu, memasukkan selang ke dalam vagina. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan cairan aqua bides untuk memfiksasi agar selang kateter terkunci. Setelah selesai, selang kateter telah terkunci, kemudian diklem. Setelah selesai, buka duk bolong. Kemudian sambung dengan urine bag. Setelah selesai, klem buka, lalu lihat keluar atau tidaknya air urin. Kemudian tempelkan menggunakan plester. Setelah selesai, rapikan alat, kembalikan atau membereskan alat. Evaluasinya setelah dilakukan tindakan pemasangan kateter, bagaimana respon pasien setelah pemasangan kateter dan sebelum pemasangan kateter. Pemasangan kateter selesai.